Sudah, Ibu sudah. Ya, kita mulai saja ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uji komprehensif hari ketiga tanggal 20 Desember 2024 atas nama Ibu Erni Handayani, mahasiswa PPG Daljab, PAI batch kedua tahun 2024. Rombel PAI kategori 1 2.5 dibuka dengan sama-sama membacakan basmalah. Mengawali Bismillah. pelaksanaan ujian pada hari ini, saya awali dengan uji pengetahuan. Yang pertama yang ingin saya konfirmasi kepada Ibu adalah saya ingin Ibu memberikan penggambaran terkait dengan teori belajar. Silakan. Teori teori belajar ada 5, yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan teori humanisme, dan teori sosial kultural. Dari teori yang Ibu sebutkan tadi, teori apa yang Ibu gunakan sebagai dasar dalam menyusun modul ajar? Teori konstruktivisme. Alasannya kenapa, Bu? Karena saya mengacu pada teori konstruktivisme karena saya ingin anak-anak sendiri yang mencari pengetahuan dari apa yang saya perintahkan. Ya, selanjutnya selanjutnya kita masuk pada pertanyaan terkait dengan perbedaan pendekatan teknologikal pedagogikal content knowledge atau TPEC, TPACK dengan problem based learning dan project based learning. Apa yang membedakan tiga pendekatan itu? Kalau PBL, problem basic learning itu adalah peserta didik memulai pembelajaran dengan memecahkan masalah. Kalau PJBL berbasis proyek yang menghasilkan produk. Sedangkan kalau TP TP TAPCK itu ada tiga. TPACK, TPACK. PACK itu ada 3 elemen, yaitu konten teknologi, yaitu yang informasi dasar, kemudian eh, knowledge, pedagogical knowledge, yaitu tentang strategi, sedangkan apa tentang aplikasi, technological knowledge itu adalah yang menjelaskan tentang memakai aplikasi, yaitu tentang video. Selanjutnya silakan diberikan penggambaran tentang perbedaan asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kalau asesmen awal, kita memberi anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran untuk mengetahui kemampuan anak, apakah dia di keterampilan. Sedangkan kalau formatif itu adalah kita memberi soal apa pertanyaan tentang selama proses pembelajaran. Kalau sumatif itu di akhir pembelajaran, contohnya ujian akhir semester. Selanjutnya kita masuk ke uji praktik ya, uji praktik.
pembelajaran. Di sini nanti Ibu secara berturut-turut menampilkan atau mempraktikkan terkait dengan modul aja PJBL dari mulai kegiatan pendahuluan, inti dan penutup dengan durasi waktu 20 sampai dengan 25 menit. Setelah Ibu melaksanakan praktik pembelajaran, dilanjutkan dengan uji kemampuan baca tulis Al-Quran. Ini silakan nanti Ibu buka surat Al-Waqiah. Ya, Bu. Surat Al-Waqiah. Ya, Bu. Silakan nanti Ibu baca ayat 5 sampai dengan 10. Tulis dulu ya. Ya, Bu. Al-Waqiah ayat 5 sampai dengan 10. Setelah itu Ya, Bu. setelah itu Ibu tulis ayat 3 sampai 5. Ibu tulis ayat 3 sampai 5. Ya. Siap, Bu. Silakan Ibu awali dulu dengan cuplikan praktik pembelajaran. Dengan durasi waktu 20 sampai 25 menit ya, Ibu maksimalkan waktunya, jangan sampai juga waktunya kurang. Kemudian setelah itu Ibu menulis Al-Quran dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Silakan Bu. Saya share screen dulu, Bu. Ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah
Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita sudah berdoa ya. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kita hari ini. Coba anak-anakku semuanya dilihat samping kanan, kiri, dan belakang. Apakah ada bangku yang kosong? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk di materi, Ibu tanya dulu ya. Masih ingat enggak pelajaran kita ketika kita masih di kelas 4 semester 2 tentang Al-Quran Hadis? Ya, betul, tentang surah At-Tin. Baik anak-anakku semuanya, ya. Wajib nggak? Perlu nggak kita mempelajari Al-Quran? Baik, betul. Ya, perlu nggak kita mendalami Al-Quran? Betul. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai materi, mari kita ice breaking dulu ya. Silahkan silahkan berdiri di tempat masing-masing ya. Ibu yang pantau, ibu yang pimpin ya. Tepuk tangan fokus. Mengingat, melihat, mendengar, fokus. Nah, baik anak-anakku semuanya, karena kalian sudah bertepuk tangan fokus, maka kita masuk pelajaran kita hari ini ya. Tetapi sebelum Ibu masuk di materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan atau isi pokok Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Yang mana yang akan dijelaskan ini yaitu mampu menjelaskan ciri-ciri orang yang termasuk pendusta agama, kemudian mampu menjelaskan ancaman bagi orang yang lalai dalam sholatnya, kemudian mampu menjelaskan golongan orang-orang yang tidak peduli atau tidak menghargai orang lain. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan masuk materi kita hari ini ya. Ibu akan baca surah Al-Ma'un dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Ya, itu anak-anakku surah Al-Ma'un ya. Sekarang kita masuk di materi ya. Sekarang apa saja pesan atau pokok ayat surah Al-Ma'un? Di sini jelaskan ayat 1 sampai 3 yaitu ciri-ciri pendusta agama. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendustakan agama? Yaitu tidak peduli terhadap hak-hak anak yatim dan tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada fakir miskin. Jadi pesan pokok dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 itu tentang ciri-ciri pendusta agama ya.